win the war. Kadang-kadang ndak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Kenapa sih orang bisa mengalah? Karena jiwanya adalah jiwa yang luas. Hatinya hati yang pemaaf. Orang yang ngalah itu kan kuncinya 3. Dia mengutamakan yang lain, mendahulukan yang lain, dan memaafkan yang lain. Ini kan seorang pengalah. Nah, berarti apa? Selain penuh cinta, orang yang mengalah itu sebenarnya punya karakter pemaaf. Hatinya luas. Dan memaafkan ini penting. Ada cerita mungkin ya teman-teman, pernah saya singgung beberapa kali kemarin waktu Maulid Nabi. Rasulullah itu kan pernah satu ketika ada tetangga beliau, orang Yahudi yang benci sekali sama beliau. Setiap kali Rasulullah berangkat sholat subuh pagi-pagi, selalu diludahi oleh orang ini. Wah, begitu lihat Rasulullah lewat, diludahi, cus pokoknya. Ya, dan Rasulullah ini karena jiwanya sangat luas, sangat pemaaf, pengalah, kalau dalam istilah malam hari ini, ya beliau terima saja itu. Nah, pada akhirnya satu ketika setelah berhari-hari seperti ini terus, tiba-tiba satu pagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Malah heran Rasulullah, loh ini mana ludahnya yang tiap hari datang. Akhirnya beliau tanya pada orang di situ, ini mana orang ini yang biasa meludahi saya? Oh, beliau Rasulullah sedang makanya tidak sempat meludah. Ya kalau sakit masih nyempet-nyempetin meludah, ya kebangetan. Nah, begitu tahu sakit, Rasulullah terus dengan kebesaran hati beliau, sifat pemaaf dan pengalah beliau, ya terus didatangi orang ini. Dan orang ini betapa tersentuh hatinya, karena ternyata engkau yang orang tiap hari aku ludahi adalah orang pertama yang menjengukku waktu sakit. Ini kan luar biasa, jiwa pecinta, jiwa pemaaf, jiwa pengalah. Dengan contoh ini kalian boleh bilang mengalah ternyata memang bukan berarti kalah. Pada akhirnya kan tetap yang menang Rasulullah. Orang ini kan terus jadi masuk Islam. Nah, mungkin saja dengan mengalahmu ada banyak keberhasilan, kesuksesan, buah dari mengalahmu yang lain. Nah, ini penting. Ya, memaafkan itu kan nilai yang mulia. Di situ saya tulis, memaafkan itu membahagiakan, meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan, itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah, tidak nyaman. Jadi kalau bisa ya kamu buang saja beban itu. Ngapain diam-diam kamu membebani dirimu dengan dosanya orang lain kalau itu dosa. Jadi kurangi dengan cara memaafkan. Kurangi juga dengan cara mengalah tadi. Yo, dengan kita memaafkan kan nanti mengurangi rasa marah, mencegah perilaku tidak terkontrol. Kadang-kadang kan kita itu karena saya disakiti, saya harus balas menyakiti. Sana juga begitu, loh saya disakiti, balas-balasan tidak ada akhirnya nantinya. Hidup kita dan waktu kita habis sia-sia hanya untuk balas-balasan.
Dan jangan lupa memaafkan juga menumbuhkan kebanggaan diri. Bisa memaafkan itu kan bangga kita. Ternyata aku ini lumayan, ya tidak mulia-mulia amat, tapi ya lumayan bisa memaafkan. Itu kan kebanggaan diri sudah. Jadi ya latihan memaafkan, ini bagian dari jiwa pengalah tadi. Lanjut. Nah, ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu dari Raden Mas Sosrokartono, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan. Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas, ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara ini mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia, ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake, tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah, tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada satu dua kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur, kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang
IP saya rendah jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude, di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Nah ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai, diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting, yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis. Melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah ini namanya lost the battle tapi win the war. Ini hakikat mengalah yang ke-6. Hakikat ngalah yang ke-7. Ternyata banyak hakikatnya ya. Padahal judulnya cuma 2 kata, wani ngalah, tapi rahasianya luas. Mengalah itu bagian dari spiritualisasi kehidupan. Yang duniawi tadi kita ilahikan, kita spiritualkan. Ada yang bilang ngalah itu sebenarnya dari akar kata ngawah. Mengawah, mengilahi. Hal-hal duniawi kita spiritualkan. Mengilahi itu begini loh. Kalau kita punya uang, kita pakai untuk seneng-seneng makan dan lain sebagainya, ya wajar saja itu. Yang duniawi kita pakai untuk dunia. Tapi ketika uang ini kita sedekahkan untuk fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, berarti uang ini kita spiritualkan. Kita ilahikan. Nah, mengalah juga punya logika seperti itu. Biarlah aku membahagiakanmu, biarlah aku berikan ini untukmu, itu kan ngalah. Tapi dengan ini yang aku berikan tadi, kalau aku nikmati sendiri ya itu nilainya biasa saja. Tapi begitu aku berikan padamu, nilainya jauh berbeda. Sekarang dia bersifat spiritual. Sama-sama uangnya dibuat main dengan dibuat sedekah itu kan beda. Ketika dibuat sedekah, uang ini jadi spiritual. Kemenangan kita juga begitu, kepemilikan duniawi kita juga begitu. Nah, cara menspiritualkan antara lain dengan cara mengalah tadi. Jadi menspiritualkan peristiwa sebagai sarana menuju Allah. Tidak lagi fokus pada keuntungan atau kemanfaatan duniawi. Inilah hakikatnya mengalah. Sudah ada 7 hakikat mengalah. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.